Apa aja sih yang harus di riset ketika kalian mau mulai jualan online? Jadi gini, gua tahu buat misalnya nih, sebagian di antara kalian mungkin yang masih jualannya offline, belum jualan online atau baru mau jualan online, kadang kayak, oke, kalau gue mulai harus kayak gimana sih? Apakah sesimpel cuman ya udah download Shopee, download Tokopedia, download Lazada, download TikTok terus gitu mulai? Ya kan? Dia bener sih, langkah memulai itu salah satunya, tapi ternyata itu doang nggak cukup. Ada hal-hal lain yang perlu kalian lakukan supaya kalian bisa jualannya bisa laku gitu, bisa smooth. Karena gue yakin tujuannya kalian jualan kan pasti pengen laku dong, bener nggak? Nggak mungkin lu cuma pengen ya udah gue mau cari kesibukan, cari capek nggak ada hasilnya. Ngapain juga lu cari siapa dong nggak ada hasilnya, bener nggak? Nah, tapi sebelum gue mulai, sebelum kita bahas, buat kalian baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, yang pertama apa sih yang harus diriset sebelum lu jualan online? Ya, pertama adalah perlu riset produk yang kalian jual itu market fit atau enggak. Nah, market fit atau enggak tuh gimana sih? Sebenarnya ini ada patokan-patokannya gitu ya. Dengan cara gimana kita ngecek atau kita ngeriset tentang apa yang orang cari sebelum memutuskan buat beli suatu barang. Nah, riset ini setiap setiap jenis bisnis, setiap kategori bisnis udah pasti beda. Gitu ya. Nah, gimana cara ngerisetnya? Nah, sebenarnya ini banyak cara. Ini salah satu cara di sini yang bakal gua praktekin ya, kita manfaatin AI aja. Itu kan cara paling murah ya, cara paling murah, cara paling gampang, dan lu nggak modal sebenarnya. Kalau lu mau ngeriset secara deep, lu pasti perlu modal yang wah lebih gede deh. Nah, di sini kayak gimana? Nah, contoh ya, ini gue baru lakuin. Jadi ini gue pakai DeepSeek gitu ya. Ya sebenarnya salah satu pertama gue kalau gue mau jualan produk, gue pasti bakal ngeriset apa yang dicari pembeli gue ketika memutuskan beli satu produk. Jadi ya ini promnya sesimpel kayak gini kan. Apa aja yang diriset pembeli sebelum beli satu baju baru. Ini contohnya kalau kalian mau jualan baju baru gitu ya. Nah, kita lakuin di preset dan ternyata hasilnya udah kayak gini. Lu ini bisa jadi kolom apa ya, checklist gitu loh. Pertama biasanya pembeli lihat kualitas barang, kualitas bahan, harga, ukuran, ulasan, testimoni, brand reputation. Makanya gini, brand baru biasanya cenderung lebih susah karena lo nggak punya reputasi brand kan. Dan ini yang harus kita bangun gitu. Jadi kalau buat kalian yang baru bikin brand baru, kenapa susah? Ini kalian minus di satu poin. Gaya dan tren gitu kan. Kebijakan pengembalian dan garansi. Nah ini banyak seller juga nggak punya ini. Ya kan? Padahal itu salah satu keputusan membeli. Terus keberlanjutan, kalau orang zaman sekarang, sustainability, fungsionalitas, berfungsi apa? Fungsinya kayak gimana? Ada tambahan nggak? Gitu ya. Terus promo diskon, stok, rekomendasi dari sosial media atau influencer. Nah, ini juga poin penting kan? Betul nggak? Nah, terus begitu kesesuaian dengan value pribadi. Ini sebenarnya secara total dia tulis 13. Tapi yang perlu kalian ingat adalah ini tergantung dari target market. Jadi dia ini kan kalau ya cuma secara generalnya, tapi target market yang berbeda, nilai-nilainya pasti beda. Cuman ini gue mau kasih kalian patokan, jadi kayak oke, kalau gue mau jualan, gue riset kira-kira dari mayoritas orang ini apa, kali kita punya berapa poin ya. Jangan-jangan maksud gue gini, kebanyakan seller kalau gue ketemu nih, ini gue ngomongin baju ya, coba bilang bahan bagus, bener nggak? Terus udah gitu model terbaru, gaya dan tren, udah gitu jahitan rapi, dan jahitan rapi mereka nggak masukin di sini, kebayang nggak guys? Jadi cuma 2 poin dari 13 poin gitu. Jadi wajar dong kalau jualan lu kayak syarat. Makanya lu riset dulu. Ini cuma riset yang pertama. Lu buat tahu kira-kira orang tuh caranya kayak gimana. Riset yang kedua adalah sebenarnya riset pertama ini kan kita ngomongin global. Riset kedua makanya kita mau cari market mana yang kita paling fit. Karena tahu, gue juga tahu kalau misalnya mau semuanya bagus susah. Ya udah, pilih aja beberapa hal yang paling penting. Bener nggak? Karena kan beda market, beda orang. Nah, kalian juga perlu tahu, jadi kayak market A, market B, market C, ini berapa banyak sih audiensnya gitu kan. Nah, ngeriset yang kayak gini, yang kedua, ini kita mungkin perlu lebih deep down-nya tuh kemana, tapi di sini lu perlu bisa ngerti minimal ilmu yang namanya meta ads. Karena ini ngomongin jumlah audience. Di TikTok ads bisa, meta ads bisa. Kenapa gue bahas kayak gitu? Karena di meta ads kita bisa memperkirakan pasar ini tuh jumlahnya ada berapa banyak sih, orangnya ada di mana, ngomongin demografi nih. Nah, ini kita pakai meta ads. Nah, di sini di meta ads ini, kenapa gua rasa buat ngeriset jumlah audiens itu pakai meta ads kalian perlunya? Karena di sini kita bisa ngelihat sesuatu yang lebih deep down, seperti kayak audiens ini tuh kurang lebih jumlahnya berapa. Gitu contoh misalnya, kalian mau jualan di mana nih? Oke, gua mau cari orang-orang yang ada di Jakarta gitu ya. Nah, gue coba mau cari Jakarta aja.
Oke, Provinsi Jakarta. Nah, di Meta Ads ini gitu ya, ini kita bisa perkirakan ukuran pemirsanya. Jadi kayak di Jakarta doang ada 32 juta orang. Oke, terus udah gitu nah di sini kita mau bikin audiens kan. Nah, audiensnya kayak gimana gitu kan. Nah, di sini kita bikin nih usianya mau berapa gitu kan. Contoh nah, contoh ya, ini ya kadang orang tuh nggak sadar ya. Contoh kita mau ngomong 21 sampai 25 tahun deh. Tuh, di Meta Ads tadi sekarang jadi tinggal 6 juta. Tadi gue bilang berapa? 30 juta. Nah, kenapa gue bilang ini spesifik, ini penting? Karena ini bakal ngomongin isi konten kalian mau kayak gimana. Misal 30 sampai 38 gitu ya. Kalian bisa lihat di sini audiensnya berarti ada 10 juta orang. Kita bisa tahu nih, kan lu nggak punya data penduduk ya. Gua tahu lu nggak punya data penduduk, gue juga nggak punya. Ya udah, kita lihat dari yang kira-kira kita bisa lakukan secara online aja deh, dan ini gratis. 21 sampai 25 deh misalnya. Nah, di sini lu bisa targetin lagi. Oke, baju lu cewek apa cowok? Oh, cewek nih. Gue mau jual baju cewek. Berubah lagi nih. Tuh, jadi 3 juta orang. 21 sampai 25 orang. Dan di sini kalian bisa coba penargetan yang lebih terperinci. Misalnya, mau cari yang demografinya seperti apa? Apakah misalnya vegan? Ada nggak nih? Nah, pola makan vegan. Nah, kan vegan. Nah, vegan ternyata jumlahnya ada 182.000 sampai 200.000 orang. Nah, dari sini kita bisa perkirakan. Oke, pasar gua ini kira-kira gue mau cari apa? Oh, gue mau cari vegan, gue mau cari aktivis, gue mau cari apa tuh misalnya pekerjaannya dokter misalnya. Baju gue cocoknya buat dokter misalnya, jabatan dokter gitu ya. Nah, dokter ternyata di Jakarta, dokter di Jakarta ternyata profesi dokter di Jakarta di bawah 2000 dengan usia 21 sampai 25. Oh ya, kemudaan ini umur gue berarti, salah gue. Ya. Misalnya dokternya, kalau dokter 30 kali ya. 30 sampai 35. Oh, tetap jumlahnya di bawah 1000. Nah, dengan kayak gini kita tahu nih pasar kita yang perlu kalian cari ketika riset itu nggak boleh terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil kayak dokter di Jakarta usia 30 sampai 35 di bawah 1000. Terlalu sedikit guys, susah. Tapi jangan sampai terlalu luas. Terlalu luas juga susah gitu. Jadi kita mencari market yang ideal. Nah, market ideal ini nanti kita kira-kira pilihan mereka apa. Kebayang nggak? Jadi itulah yang perlu dilakukan kalau kalian mau jualan. Jadi riset dulu nih, market itu ada berapa, besar apa kecil gitu ya. Ini gue contohin pakai Meta Ads gitu ya. Nah, terus kalau lu udah lihat market size-nya ada apa enggak, produknya tuh ada apa enggak gitu kan. Nah, sebenarnya yang dilakuin lagi adalah idealnya adalah kita testing. Testingnya gimana? Misalnya gini, contoh, lu mau jual satu produk, ya udah, lu bikin satu promosi, satu kreatif, satu iklan. Buat apa ngeriset? Kalau gue bikin kayak gini, kalian mau beli nggak sih? Gitu. Kurang lebih seperti ini, seperti itu. Ketika kita post dan kita iklanin, itu kan kita tahu reaksi orang mau beli apa enggak. Itu untuk memvalidasi apakah produk yang kita bakal bikin atau jual ini marketnya fit atau enggak. Nah, biasanya kalau produk yang kalian jual produk-produk yang lama gitu ya, yang lama tuh maksudnya produk generik atau apa, ketika lu lakuin ini gagalnya banyak banget. Nah, jadi lu nggak usah jualan online, ya udah tahu gagal. Tapi kalau misalnya udah itu misalnya contoh kayak lu bikin produk yang unik, udah sesuai, checklistnya banyak, sesuai dengan preferensi pembeli ketika mau beli, terus kalian juga udah lihat ternyata audiens yang pasarnya lumayan besar. Nah, kalau udah, kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua adalah lu mau jual lewat mana? Apa lewat TikTok? Apa lihat Tokopedia? Apa lewat Shopee? Apa lewat Lazada? Gitu kan? Atau mau lewat sosial media mana nih? Tempat mana nih yang diiniin ya? Nah, dengan kalian tahu tempat mainnya di mana gitu ya, dengan kalian nentuin, itu juga kita bisa preferensi nih, kita mau jualan fokusnya di mana. Karena gini, lu bayangin sekarang e-commerce banyak dan lu kerjain semuanya, pusing pala, bisa gila, dan gak ada yang laku-laku banget kan, ya kesal juga ya. Jadi mendingan fokus dulu satu, baru kita tentuin gitu ya. Nah, tadi kan gue udah bahas tentang market, kalian udah tahu market kalian siapa, itu hubungannya kemana? Lo mau bikin kontennya seperti apa, gaya bahasanya seperti apa, ngomongnya seperti apa. Jadi udah lebih enak juga. Kalian juga bisa lihat nih, secara kompetitor itu siapa sih? Kuat nggak? Apa sih kelebihan mereka? Nah, ini kadang kita perlu apa ya? Kita perlu jujur dan kita perlu fair. Bener kan? Jangan sampai kayak kita sendiri nggak jujur dan kita nggak fair. Jadi kita bingung juga larinya kemana, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita baru lanjutin. Harga kita cocok nggak? Kira-kira laku nggak kalau orang mau beli? Bisa nggak begitu orang lihat itu langsung mau tertarik beli sekarang juga? Nah, itu juga bakal nentuin gitu ya. Nah, di poin-poin yang
penting tadi itu, gitu ya. Nah, setelah ini lo lakuin, barulah lo praktekin, gitu ya. Nah, gue tahu riset ini kayak sesuatu yang rumit, sesuatu yang puyeng, sesuatu yang aduh kayaknya males banget gitu ngerjainnya. Tapi hal ini biasanya bakal membantu perjalanan journey kalian, jualan kalian tuh lebih smooth. Dan kalau lebih smooth, ya ujung-ujungnya apa? Lebih laku dong. Daripada lu udah masuk, terjun, nyobain semuanya, udah gitu ya capek gitu kan. Nah, tapi tenang, buat lu yang pusing, buat melakukan itu saya tenang. Kita di MEA kita punya program di pendampingan yang gue rasa kalian sering dengar, gue sering bahas. Di program pendampingan ini, tim kita yang bakal risetin berbagai hal yang seperti tadi. Preferensi pembelinya apa, ininya apa, dan kita bakal bantu kalian ngeceklistin semuanya. Dan ini kan memudahkan kalian buat lebih laku, gitu. Nah, gue tahu ngomongin kayak gini pasti banyak yang puyeng. Makanya buat kalian yang masih bingung, lu boleh tulis pertanyaan di komen, jangan lupa like dan share.